keajaiban yang datang kepada kita, yang berada di luar segala yang kita perkirakan, di luar semua rencana-rencana yang tadinya kita menginginkan sejengkal, ternyata Tuhan memberi 1 meter. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Ini dini hari, alhamdulillah bisa membuat video ini dan Anda akan menontonnya besok atau nanti pagi ya, di jam-jam 7. Insya Allah saya akan posting di jam 7 pagi. Teman-teman, saya ingin sedikit berbagi. Tentu teman-teman semuanya sudah sangat rindu menunggu VTube kembali. VTube bisa dijadikan tempat mencurahkan segalanya ya. VTube sudah seperti menjadi keluarga dari setiap diri kita. Itu tidak dipungkiri teman-teman. Saya pun begitu. Beberapa waktu lamanya tidak ada VTube di HP kita, itu rasanya tidak hanya sedih, tapi juga ada sesuatu hal besar yang hilang. Tapi teman-teman, yakinlah bahwa VTube ini bukan hilang. VTube ini bukan mati. VTube ini sebagai benda mati memang mati, tapi VTube ini hidup di dalam diri, di dalam sanubari kita, di dalam pikiran kita. Dan teman-teman, kalau kita para member saja memiliki pemikiran, perasaan seperti itu, bagaimana dengan pemiliknya? Bagaimana dengan pemilik perusahaan itu? Tentu rasa handar beniknya lebih besar dari kita, teman-teman. Atau mungkin sama ya, saya tidak mengecilkan rasa handar benik kita, sehingga bisa juga rasa itu sama dengan pemiliknya. Teman-teman, ketahuilah bahwa di dunia ini segala sesuatu yang terjadi itu lebih banyak atau lebih sering di luar apa yang kita pikirkan. Yang terjadi itu bisa lebih besar dari apa yang kita angankan. Tidak sedikit keajaiban yang tiba-tiba hadir di dalam hidup kita. Tentu syaratnya adalah pertama-tama kita menjadi orang yang benar dulu. Orang yang tidak menyalahi aturan alam semesta ini. Ada hukum alam ya, yang mengatur segalanya. Dan hukum alam itu siapa yang membuat? Tuhan, teman-teman. Tuhan yang mengatur semua alam ini. Dan Tuhan di dalam bekerja tidak harus diukur dari besar atau kecilnya pikiran kita, luas atau sempitnya ruang lingkup pikiran kita. Tuhan dalam bekerja, Dia memiliki kebesaran yang tidak ada tandingnya. Kebesaran yang tidak perlu kita ukur terlebih dahulu kebesaran itu dengan pikiran kita. Ada begitu banyak contoh teman-teman. Bagaimana ketika Musa dikejar-kejar Firaun, kemudian dia mentok karena di depan ada lautan dan di belakang
ada Fir'aun yang mengejar-ngejar bersama pasukannya. Teman-teman, Musa orang yang tidak hanya taat, tapi adalah orang yang benar. Orang yang memang diutus oleh Tuhan untuk membawa kebenaran untuk masyarakatnya. Teman-teman, apa yang dilakukan Musa? Sudah tidak punya jalan. Ketika mentok, Musa berucap, Allahumma lakal hamdu, wa ilaikal mustaka, wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Musa tidak meminta apapun, teman-teman. Musa tidak meminta jalan. Tapi Musa mengatakan, wahai Tuhanku, lakal hamdu, segala puji bagimu, wa ilaikal mustaka, dan hanya kepadamu kami istaka itu bersandar. Wa antal musta'an, dan engkaulah zat yang maha menolong. Wala haula wala quwwata, dan tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan illa billahil aliyyil azim, kecuali kekuatan yang berasal dari Tuhan, kekuatan yang diciptakan oleh Tuhan dan disematkan kepada makhluknya. Apa yang terjadi, teman-teman? Sesuatu yang mustahil terjadi. Menurut pikiran akal kita, menurut ukuran kemampuan kita, menurut segala-galanya yang ada di dalam benak dan pikiran kita. Tidak mungkin, tapi Tuhan membuatnya menjadi mungkin. Cukup Musa memukul lautan itu dengan tongkatnya dan muncullah jalan keluar baginya. Jalan yang pada saatnya menutup dan mengakhiri pengejaran Fir'aun. Dan sampai hari ini Fir'aun diabadikan oleh Allah untuk menjadi pelajaran bagi segenap manusia. Teman-teman, apa yang terjadi dengan Yusuf? Ketika dia diperdaya oleh seorang penguasa, dia tidak punya kemampuan untuk melawan. Dia tidak mempunyai kemampuan untuk menyatakan yang benar itu benar, untuk melawan apalagi. Akhirnya dia dikirim ke penjara, teman-teman. Apa yang dikatakannya? Apa yang diucapkan oleh Yusuf kepada Tuhan? Dia bahkan tidak meminta untuk dikeluarkan dari penjara itu. Yusuf orang yang sangat taat kepada Tuhannya. Apa yang dikatakan? Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika tidak engkau hindarkan aku dari tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung mengikuti apa yang mereka inginkan. Dan jika demikian, tentulah aku menjadi orang-orang yang bodoh. Lihat, teman-teman, apa reaksi mereka berdua. Musa ketika terjebak oleh lautan di depan dan musuh di belakang. Dan apa yang dilakukan Yusuf ketika terjebak ke dalam penjara, bukan karena perbuatan yang dia lakukan. Mereka mengadu kepada Tuhan tanpa meminta secara spesifik. Itu karena mereka tahu bahwa Tuhan jauh lebih mengetahui apa yang kita butuhkan. Tuhan maha mengetahui apa yang baik untuk kita di masa depan. Maka teman-teman, kalau hari ini saya mengatakan bahwa hidup ini,
Hidup atau matinya VTube ini tergantung pada tangan Tuhan. Tergantung kepada keinginan Tuhan. Rencana-rencana, usaha-usaha, upaya-upaya, semua perbuatan yang mengarah kepada itu sudah dilakukan baik oleh manajemen maupun oleh kita semuanya. Kita yang positif, kita yang selalu optimis, selalu berusaha untuk terus mengawal supaya VTube ini segera on. Tapi teman-teman, tahukah Anda bahwa on atau tidaknya VTube itu sekali lagi di titik ini hanya Tuhan yang menentukan. Maka mintalah kepada Tuhan. Akuilah bahwa kita ini tidak bisa melakukan setiap yang kita inginkan. Kita ini tidak bisa mencapai, tidak bisa memenuhi setiap keinginan yang ada pada diri kita. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kemampuan yang melekat pada diri kita kecuali yang disematkan oleh Tuhan pada diri kita. Maka teman-teman, keajaiban yang datang kepada kita, yang berada di luar segala yang kita perkirakan, di luar semua rencana-rencana yang tadinya kita menginginkan sejengkal, ternyata Tuhan memberi 1 meter. Ternyata Tuhan memberi jalan itu begitu lebar, yang tadinya kita hanya punya lorong yang sempit, lorong yang dikatakan oleh saudara Bro Ferry Cunha, lorong yang gelap, gulita, sempit, kita terus berjalan karena melihat setitik api, setitik cahaya di luar, di depan sana. Ternyata Tuhan menyediakan bukan setitik cahaya, teman-teman. Tuhan menyediakan begitu luasnya masa depan yang akan kita raih. Tuhan menyediakan gemerlapnya, terang benderangnya di luar sana. Siapa yang pernah mengira? Siapa yang pernah berani memimpikan itu? Tidak, teman-teman. Tidak saya, tidak Anda, tidak pemilik VTube, tidak pemilik perusahaan PT Future Viewtech. Mereka, kita semua hanya berjalan sesuai dengan kemampuan kita. Adapun kalau ternyata di depan ada begitu terang yang luar biasa, tidak lain adalah keajaiban yang dikirimkan oleh Tuhan. Maka satu-satunya cara kita kembali kepada Tuhan. Kalau malam seperti ini, dini hari seperti ini, sapalah Tuhan, berdoalah dalam tenang, dalam hening. Yang muslim sholat tahajud, sholat hajat. Yang non muslim berdoa, heningkan cipta. Karena di saat-saat seperti ini Tuhan melihat kita semua, mana yang tidur dan mana yang mendekatkan diri. Dan itu salah satu yang akan mengantarkan kita kepada keajaiban-keajaiban yang tidak pernah kita bayangkan. Teman-teman, saya hanya menitipkan satu pesan. Tetaplah positif. Jangan terlalu mendesak siapapun. Apakah manajemen, apakah Pak Wilbert, apakah konten kreator untuk mengatakan sesuatu. Teman-teman, ketika kita tidak mengatakan sesuatu, itu karena memang tidak ada yang bisa kita katakan. Tapi percayalah bahwa keajaiban Tuhan sedang bekerja. Keajaiban Tuhan sedang membentuk apa yang tidak pernah kita impikan karena kita tidak
mungkin menginginkan sesuatu yang terlalu besar. Mudah-mudahan pesan ini teman-teman terima dan tetaplah di jalur yang benar, tetaplah optimis, dan tetaplah dekati Tuhan supaya Tuhan memberikan yang terbaik. Lebih baik, lebih besar, lebih membahagiakan, lebih segala-galanya dari apa yang pernah terlintas di dalam pikiran kita. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam sukses, tetap semangat.